Di balik kesuksesan Marianus Sae memimpin Kabupaten Ngada selama 2 periode, ternyata Marianus Sae memiliki masa kecil yang sangat berat. Marianus Sae dilahirkan dari keluarga miskin. Saat dia berusia 5 tahun, dia diambil oleh saudari dari ayahnya karena pada saat itu orang tuanya meninggal dunia. Menjadi anak yatim piatu di usia yang masih belia, membuat Marianus Sae tidak mengenal siapa ayah dan ibu kandungnya. Dia baru mengenal kedua orang tua kandungnya pada saat dia menerima komuni pertama atau yang kita kenal dengan sambut baru. Pada saat itu guru di kelasnya membacakan nama siswa-siswi yang menerima komuni beserta dengan nama orang tua kandung. Pada saat itu Marianus Sae sempat protes ke gurunya. Dia mengira bahwa gurunya itu salah membacakan nama orang tuanya. Nah, pada saat itu guru kelasnya kemudian menjelaskan bahwa selama ini Marianus tinggal bersama orang tua angkat. Mendengar hal tersebut, Marianus Sae langsung menangis. Dia kemudian berlari meninggalkan kelasnya. Marianus Sae kemudian berlari dan tinggal di hutan. Namun, orang tua angkatnya kemudian mencari dan mengajaknya untuk kembali tinggal di rumah. Penderitaan Marianus Sae kian bertambah saat dia tamat SD. Pada saat itu, orang tua angkatnya pindah ke Kupang dari Kabupaten Ngada. Marianus Sae kemudian dititipkan lagi di salah satu keluarga yang lain. Hiduplah Marianus Sae di dalam keluarga itu dalam kesusahan. Marianus Sae akhirnya memutuskan untuk sementara tidak melanjutkan sekolahnya. Dia lebih memilih untuk bekerja. Setiap hari dia bekerja di kebun dan berternak. Pada tahun 1980, Marianus Sae memutuskan untuk merantau ke kota Bejawa. Di kota Bejawa dia bekerja sebagai penunggang kuda atau joki. Bekerja sebagai joki kuda selama 5 tahun, Marianus Sae memutuskan untuk pindah haluan. Dia kemudian bekerja sebagai buruh di perusahaan batu merah dengan gaji pada saat itu Rp6.000 per bulan. Dari situlah Marianus Sae kemudian berpikir untuk melanjutkan lagi sekolahnya. Dengan keberaniannya dia kemudian menghadap pemilik perusahaan tersebut dan dia mengutarakan niatnya. Beruntungnya pada saat itu pemilik perusahaan menyetujui niat baik dari Marianus Sae. Dengan syarat gajinya dipotong setengah. Kemudian dengan bantuan pemilik perusahaan tersebut, Marianus Sae akhirnya didaftarkan di SMP PGRI Bejawa. Dia membiayai sekolahnya dengan bekerja pada malam hari dengan gaji pada saat itu Rp250. Mungkin karena sering bekerja setiap malam membuat Marianus Sae ini kelelahan. Kadang-kadang dia sering tidur pada saat mata pelajaran sekolah. Alhasil dia kemudian sering dipukul oleh gurunya, bahkan sampai pingsan. Habis mau bagaimana lagi? Mau berhenti bekerja tetapi siapa yang nanti membiayai sekolahnya? Begitulah kata Pak Marianus Sae pada waktu itu. Hari-hari dijalani berkat ketabahan, berkat kesabarannya. Marianus Sae akhirnya dinyatakan lulus dari SMP PGRI Bejawa. Kemudian dia melanjutkan kembali ke SMA berbekal dengan gajinya yang hanya Rp250 itu. Gigih menjalani pola hidup yang keras, pertolongan akhirnya datang juga. Pada suatu hari, ketika Marianus Sae masih duduk di bawah sebuah pohon, datanglah seorang ibu-ibu mendekat. Ibu-ibu itu mengaku kalau dulu dia adalah ibu saksi atau mama serani saat Marianus dipermandikan. Ibu itu kemudian mengajak Marianus ke rumahnya dan pada saat itu Marianus tinggal bersama ibu itu dan ibu itu membiayai Pak Marianus Sae sampai tamat sekolah. Setelah tamat SMA, Marianus Sae memutuskan nekat merantau ke Denpasar. Di Denpasar dia bekerja sebagai cleaning service di salah satu perusahaan ekspor impor dan pada waktu itu dia digaji Rp15.000 per bulan. Tidak lama kemudian berkat kejujuran dan kerja kerasnya, Marianus kemudian diangkat sebagai karyawan tetap. Dari karyawan biasa, Marianus Sae diangkat lagi oleh pemilik perusahaan tersebut menjadi manajer operasional. Dan sejak saat itu kehidupan Marianus Sae mulai membaik. Pada tahun 2006, Marianus Sae berkunjung ke kampung halamannya. Saat itu dia melihat kehidupan warga-warga di desa masih sama seperti dulu. Marianus Sae merasa sedih dan hatinya bergejolak. Dia kemudian mendirikan sekolah gratis di kampung halamannya. Tidak hanya membangun sekolah gratis, Marianus Sae juga membangun usaha pengembangan kayu dengan menyerap tenaga kerja warga desa. Melihat kiprahnya tersebut,
Masyarakat kemudian meminta Marianus Sae untuk maju sebagai calon Bupati Ngada. Pada saat itu, Marianus Sae hanya berijazah SMA. Dia harus melawan lawan-lawan politiknya yang berijazah sarjana. Namun berkat kepercayaan, Marianus Sae akhirnya dipilih menjadi Bupati Ngada selama 2 periode. Berdasarkan pengalaman masa kecilnya yang pahit, dalam membangun Kabupaten Ngada, Marianus Sae mengusung program unggulannya yakni membangun dari desa. Ya, berkat program membangun dari desa, terbukti Kabupaten Ngada sangat maju di bawah kepemimpinan Pak Marianus Sae. Oke teman-teman semua, dari masa kecil Marianus Sae yang pahit itu, kita bisa belajar bahwa tidak peduli dengan keadaan apapun saat ini, kita miskin, kita susah, kita menderita, harus tetap semangat, tetap berjuang dalam menggapai cita-cita kita. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memberikan kita nasib yang baik. Yang penting kita sabar, kita memiliki hati yang bersih, memiliki kejujuran.